Selamat datang kepada para peserta tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan segera memasuki rangkaian acara peresmian Gedung Dr. R. Soeharto. Selamat datang kepada Bapak Watimpres, Bapak Haji Sidarto Danu Subroto, beserta keluarga dari Dr. R. Soeharto. Sesuai Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh yang berlangsung pada bulan Maret 2022, telah menetapkan nama Dr. R. Soeharto sebagai nama Gedung Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dewan Pertimbangan Presiden, Watimpres, Bapak Majen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danu Subroto SH, Ibu Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Putri Kus Wisnuwardani MBA yang hadir secara daring. Tak lupa juga yang kami hormati, kami muliakan keluarga Dr. R. Soeharto, anak, menantu, dan cucu yang hadir pada kesempatan kali ini baik secara daring maupun yang offline. Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Haryani Ante, Menteri Kesehatan RI, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara daring. Saya terus terang, karena sebagai orang baru di sektor kesehatan, tidak kenal dengan Dr. Soeharto. Tapi saya tadi malam sempat membaca mengenai sejarah Dr. Soeharto ini. Menarik memang kalau kita cari di Google, yang keluar adalah beliau ini dokternya, dokter pribadinya proklamator Republik Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, sebenarnya beliau adalah tokoh pergerakan nasional juga. Dan salah satu keberhasilan beliau adalah beliau benar-benar bisa menyatukan Ikatan Tabib Indonesia. Saya baru tahu dulu ada dokter itu disebut, ada yang namanya dokter, ada yang namanya tabib, dan Ikatan Dokter Indonesia. Kami 22 tahun setelah berpulangnya Ayahanda di tahun 2000, kami putra-putri Dr. Soeharto bersyukur dapat menjalin kembali silaturahim dengan Ikatan Dokter Indonesia. Silaturahim yang sungguh istimewa, sangat-sangat istimewa, di mana IDI, organisasi profesi kedokteran yang terhormat, telah memberikan begitu banyak tauladan bagi kita semua untuk senantiasa menghargai dan menghormati jasa para dokter pejuang yang menghadirkan inspirasi insya Allah bagi para generasi muda, bukan hanya dokter-dokter muda, generasi muda, tetapi kepada seluruh masyarakat generasi penerus bangsa ini. Telah banyak penghargaan yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia kepada ayahanda kami sebagai tokoh pemersatu para dokter Indonesia, pendiri dan pemimpin organisasi Ikatan Dokter Indonesia semasa hidupnya. Salah satunya yang kami ingat adalah ketika Romo, kami memanggilnya Romo, berusia 80 tahun, Ikatan Dokter Indonesia merayakannya dengan menyelenggarakan suatu seminar tentang gerontologi, ilmu-ilmu yang terus almarhum Bapak Dr. Soeharto pelajari dan kembangkan sebagai seorang pembelajar sepanjang hayatnya demi nusa dan bangsa. Pada saat itu, IDI juga menerbitkan satu buku yang saya bawa dalam kesempatan ini, Dasa Windu Dr. Soeharto, diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Sebagai pejuang bangsa dan salah satu pendiri di Dr. Soeharto sudah selayaknya mendapat apresiasi dan penghormatan oleh kita semua, Ikatan Dokter Indonesia. Berbagai penghargaan sudah disampaikan kepada beliau, seperti penerbitan biografi menjadi buku oleh IDI dan naskah akademik yang disusun oleh Kacamada dalam rangka pengusulan sebagai pahlawan nasional. Dan hari ini kita menyaksikan bentuk hormatan lain berupa peresmian nama Gedung Dokter Indonesia menjadi Gedung Dr.
Soeharto. Salah satu pengusung utama adalah Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Bupati Klaten, Ibu Sri Mulyani SM. Saya mencoba berkomunikasi dengan keluarga pada saat keluarga datang ke saya. Dari keluarga memberikan dokumen yang cukup tebal terkait dengan riwayat atau sejarah, termasuk sejarah perjuangan Dr. Soeharto. Ini Dr. Soeharto ini luar biasa. Ia tentara, pernah menjadi menteri di beberapa sektor yang bukan dari ilmu kedokteran, atau mungkin ini sebaliknya seperti Pak Menteri Kesehatan yang insinyur, tapi dulu Pak Dokter juga bisa menjadi Menteri Perindustrian dan sebagainya. Nah, artinya talenta beliau luar biasa. Yaitu penyerahan foto Dr. R. Soeharto dari keluarga. Foto akan dibawakan oleh Bapak Bambang Raditya Nugroho Soeharto SH dan diserahkan ke Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia oleh Dr. Dewi Prabarini Soeharto, spesialis obstetri dan ginekologi. Kami persilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami dari keluarga menyerahkan foto ayahanda untuk diabadikan di gedung Dr. Soeharto. Sekali lagi kami mengucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh keluarga, dan ini sekali lagi akan terpampang pada saat orang masuk pertama kali ke gedung IDI akan melihat foto beliau, dan ini akan menjadi semangat, inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Amin. Depan dari gedung pengurus besar. Terima kasih Dr. Andrea. Mohon bagi teman-teman panitia media untuk clear area terlebih dahulu. Kita akan segera memulai proses peresmian gedung Ikatan Dokter Indonesia menjadi gedung Dr. R. Soeharto. Dengan ini kami resmikan gedung IDI menjadi gedung Dr. Soeharto. Ya, jadi yang pertama ini adalah satu bentuk komitmen organisasi sebenarnya, ya. Jadi Ikatan Dokter Indonesia kita punya komitmen melalui pengurus, ya, dan itu kemudian kemarin juga secara organisasi menjadi satu keputusan organisasi di Muktamar, maka gedung Ikatan Dokter Indonesia ini kemudian kita beri nama gedung Dr. Soeharto. Nah, komitmen yang kedua, kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah dari berdirinya Ikatan Dokter Indonesia tidak terlepas dari peran Dr. Soeharto. Ini sangat pantas untuk disematkan kepada Dr. Soeharto, karena Dr. Soeharto lah yang menginisiasi pertama pendirian Ikatan Dokter Indonesia, termasuk pembelian gedung ini. Ini yang kemudian menjadi satu momentum bagi kita untuk memberikan proses penyadaran baik pada kami, pengurus besar, seluruh pengurus IDI sampai di tingkat wilayah, cabang dan perhimpunan, dan juga kepada seluruh dokter Indonesia, bahwa kita jangan melupakan sejarah. Karena dari sejarah itulah kemudian ada motivasi, inspirasi yang kita bangun, bahwa Dr. Soeharto ini adalah role model bagi kita semuanya. Semua orang-orang penting Republik ini sebagian besar berpindah ke Yogyakarta karena ibu kota negara pindah ke Yogyakarta tahun 50-an sebelum 50-an. Tetapi kemudian tetap Dr. Soeharto bolak-balik, menurut sejarahnya bolak-balik ke Jakarta. Ketua IDI yang pertama adalah Prof. Sarwono, yang lebih dikenal sebagai pendiri LIPI. Jadi kemudian tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa inisiasi pendirian IDI dan pembelian gedung ini itu dari Dr. Soeharto, dan menugaskan para dokter TANI, kalau tidak salah nama Indonesia Dr. Supriyadi kalau tidak salah, itu untuk membeli gedung ini langsung dengan harga 300.000. Jadi itu saya kira sangat pantas untuk disematkan kepada beliau. Tapi kan ini menjadi satu modal kita untuk melangkah kepada namanya dokter baik di era 4.0. Nah,
Di dalam kaitannya dengan ini juga menjadi satu bagian melengkapi motivasi kami bahwa peran dokter itu tidak hanya kita sebagai agent of treatment saja, tapi kita juga bisa menjadi agent of change, agent of development, agent of defense. Semua 4 agent ini terimplementasi dalam sosok seorang Dr. Soeharto. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kita juga, sehingga di dalam sejarah pergerakan para dokter di masa sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan tidak terlepas juga dari ada peran daripada beliau. Alhamdulillah kami mengurus sejak 2 tahun yang lalu untuk pengurusan Dr. Soeharto sebagai calon pahlawan nasional setelah mendapat restu dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian kami mulai mempersiapkan naskah akademi biografi Dr. Soeharto, ayahanda kami, karena kebetulan kan banyak kiprahnya, dan kami dibantu oleh Universitas Gadjah Mada yang almarhum ayah juga adalah salah satu dari pendirinya begitu. Kemudian salah satu daripada lembaga yang tentunya kami hubungi adalah Ikatan Dokter Indonesia, karena ayah itu salah satu pendiri seperti tadi saya sampaikan pada sambutan begitu. Jadi kami kita kasih tahu bahwa kami sedang mengurus pencalonan ini. Alhamdulillah sambutan dari IDI sangat baik sekali, diberikan surat dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo Jawa Tengah, karena kan almarhum lahirnya di Jawa Tengah begitu. Kemudian di dalam proses juga dukungan itu ternyata bukan hanya sehelai kertas saja, tapi ketika kita melakukan seminar nasional di Jakarta, IDI juga menjadi salah satu pendukungnya gitu, penyelenggara daripada seminar tersebut. Dan salah satu dari persyaratan bagi pencalonan pahlawan nasional adalah diabadikannya nama calon pahlawan nasional pada sarana-sarana monumental. Jadi alhamdulillah di Klaten sudah ada jalan Dr. Soeharto, merupakan terusan dari jalan terusan Insinyur Soekarno. Kemudian IDI juga ingin dalam muktamar kemarin tahun ini juga menetapkan agar namanya diabadikan di dalam gedung ini, yang memang sangat bersejarah bagi IDI dan almarhum karena dibeli pada saat pendirian pada waktu itu. Dan iya. Sebetulnya gini, waktu saya ketua itu kita sudah membuat seminar sejarah, ingin memastikan sebetulnya pendiri IDI yang sebenarnya pendirinya banyak, tetapi siapa yang punya inisiatif? Pertama, pencetus. Ketika itu diputuskan bahwa pencetus pertamanya adalah Dr. Soeharto, yang lain adalah para pendiri. Karena semua yang hadir dalam rapat tanggal 30 Juli di Jalan Keramat, tempatnya Dr. Soeharto adalah pendiri, para pendiri. Tetapi pencetusnya pertama adalah Dr. Soeharto yang memanggil Dr. Rashid dan untuk bertemu dari Pertabin, untuk bertemu kemudian menyatukan menjadi Ikatan Dokter Indonesia. Itu bisa dibaca di dalam sejarah IDI dan banyak tulisan-tulisan tentang ini. Oh, keluarga dari Dr. Soeharto sangat support ya, sangat support. Jadi dari awal pun kami sudah berkoordinasi dengan beliau, termasuk Ibu Dewi Arimbi, Ibu Dewi Prabawati. Itu kami juga sangat terbantu sekali dari pihak keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan dari panitia. Berarti memang keterlibatan keluarga juga kuat di sini. Sangat, khususnya foto-foto tadi itu yang kita video tadi itu sangat luar biasa kali. Itu mungkin jarang ya, sampai sedetail dan masih bagus kondisi fotonya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita lestarikan ya foto-foto seperti itu, karena itu memang sejarah yang sangat penting sekali untuk IDI maupun untuk Indonesia. Ayah saya itu memang seorang pejuang ya, hidupnya tuh tidak pernah dihabiskan tanpa ada bakti kepada tanah air. Kami mencontoh beliau, tidak banyak bicara, tapi benar-benar his action is louder than his words gitu. Kami melihat banyak sekali legasi-legasi yang dilakukan oleh beliau tanpa banyak omong gitu. Saya rasa juga kalau beliau masih ada mungkin nggak perlu gitu deh gitu ya. Yang penting adalah sudah berbakti
bakti gitu. Tapi kami melihat bahwa satu, bakti kami kepada orang tua gitu. Kami melihat bahwa dengan menyebarluaskan perjuangan dan contoh baik praktik beliau, ini akan menginspirasi generasi muda. Bisa juga dokter-dokter muda gitu dan generasi penerus untuk terus mau berjuang di berbagai era dan ini adalah juga nanti kita akan mendorong ya melalui suatu proses kajian kepahlawanan para dokter di salah satu divisi yang ada di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang itu kemudian kita akan sosialisasikan, kita diseminasi di dalam bentuk seminar-seminar, termasuk juga kita juga akan mendorong juga karena banyak sekali para dokter-dokter pendahulu kita yang sebenarnya juga layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Jadi ini adalah momentum sebenarnya bagi kita, memberikan satu energi bagi kita untuk menyemangati seluruh dokter dengan melihat sejarah tadi sebagai bahan untuk kita bersiap untuk menghadapi era masa depan dan tantangan kedokteran masa depan. Pesannya selalu yang berulang-ulang kali memang disebutkan adalah profesi etik harus terus dijaga, kejujuran nomor 1 ya, profesi juga harus dijalankan dengan penuh amanah dan sesuai dengan kata ikatan. Nama kan juga merupakan doa ya, bahwa ini diharapkan terus menjaga persatuan dan kesatuan. Oke.